Oke, selamat pagi kelas Sabtu. Waduh, asik Ini banget. kalau ini sekarang beneran pagi ya, Bin? Benar pagi. Jadi kita memang pagi. Kalaupun misalnya pemirsa Kompecapir ini yang miliaran ini nonton kita di suatu saat yang lain, nggak apa-apa, tetap semangatnya pagi. Gitu. Makanya kalau suka ingat nggak outbound atau team building gitu kan? Oh Semangat iya, pagi. semangat pagi. Sales Pagi. juga gitu tuh, semangat pagi. Semangat pagi gitu. Terus gitu. Semangat pagi karena nggak semangat malam, beda lagi semangatnya kalau yang malam misalnya gitu. Beda ya. Beda ya. Mungkin ya beda lah ininya kan, semangat sore atau apa. Jadi menarik banget nih ya. Belum apa-apa udah menarik. Udah menarik. Belum ngomongin konten. Apa ya. ini? Coba Jadi, dong yang jelas nih. Pertemuannya aja udah menarik nih. Pertemuannya menarik. Diskusinya itu akan lebih menarik lagi ya. Karena kita akan ngobrol sesuatu yang menjadi fenomena protonema apa namanya dari apa yang terjadi di workplace terutama akhir-akhir ini ya. Mungkin beberapa kenyataan masa kini kali ya, Bin. Kenyataan masa kini betul ya, kenyataan masa kini di dalam tempat kerja gitu. Beberapa hal yang kita lihat ya, terus begitu ada beberapa artikel juga yang mungkin jadi referensi. Beberapa tuh maksudnya ya mungkin satu atau pernah beberapa tahun lalu kita bahas juga gitu, lihat juga. Tapi yang menjadi acuan mungkin artikelnya ini itu shifting dari apa namanya workforce gitu, workforce atau proses. Jadi ada yang otomatisasi ya. Gue sempat beberapa kali experience myself juga nih shifting kalau di manufacturing itu ke otomatisasi. Jadi tadinya misalnya orang-orang yang ada yang bekerja jadi di line produksi itu yang jadi nge-pack barang apa segala macam itu diotomatisasi sehingga ada perubahan nih di dalam proses kerjanya, teknologinya juga berubah gitu. Terus udah gitu apa namanya ada shared service juga ya. Jadi walaupun tetap masih sama tapi beberapa proses yang sifatnya unilateral apa sifatnya mungkin sama gitu ya bisa dilakukan oleh jadi satu tempat aja untuk beberapa unit misalnya atau beberapa bisnis itu di outsource-kan walaupun itu outsource-kan ya atau misalnya cuma satu walaupun di sebuah perusahaan tapi untuk digunakan untuk beberapa banyak gitu. Jadi beberapa tuh yang saya sering dengar tuh HR dilakukan seperti kayak gitu finance gitu ya itu udah dilakukan apa namanya hal seperti itu. Kenapa? Karena dilihat beberapa proses yang repetitif atau sifatnya bisa dilakukan ya rutin itu bisa dikeluarkan dari bisnis sehingga bisnisnya bisa lebih fokus terhadap apa yang mereka gitu ya? core bisnisnya, apa yang mereka pengen ini. Dan yang terakhir tuh ada robot ya dilakukan oleh robot ya. Ini robot beneran ya. Bukan miring-miring ya? Bukan. Ya, apa namanya, mungkin angkatan kita dulu pernah dengar juga robot gedek, bukan juga. Ini robot Klasik beneran. Klasik, ya. Nah itu, nah banyak nih yang kita sekarang shift ke sana gitu dan sehingga mungkin readiness dari bisnis, readiness dari orang juga kita perlu berubah juga. Terakhir kita sempat apa mengadakan diskusi mendalam ya mengenai sebuah artikel yang katanya back office-nya itu udah ada sebuah bank gitu back office-nya udah nggak ada lagi gitu finance terus udah gitu HR berarti ya itu karena mungkin mereka pindahkan atau misalnya mereka bikin itu otomatis atau mungkin udah dilakukan oleh mesin. Nah ini yang kita pengen bahas nih hari ini karena kita ada expert di area mesin ya teknik mesin ya teman-teman. Oke. Nah, gue mau ngobrol dulu sama Iwan nih. Wan, lo boleh cerita nggak apa namanya? Kalau dari sisi banking itu gimana nih? Apa namanya kenyataan masa kini yang lagi bilang itu? Karena mungkin lo kan udah sempat shift dari cukup lama nih, melihat evolusinya dan ke arah kedepannya itu gimana sih? Sebenarnya kalau kenyataan masa kini itu reflected dari behavior kita sendiri sih. Pertanyaannya adalah kapan terakhir kali lu ke bank, ke teller bank untuk mengambil uang?
Nggak inget sih gue juga. Dari beberapa kecil belum kan pernah. udah nggak inget atau mungkin dalam 6 bulan atau setahun ke belakang bahkan nggak sama sekali karena mungkin terus ada pandemi segala macam kali ya. Iya, Itu reflected kondisi di bank sekarang ini sih. Jadi kalau misalkan tiba-tiba ada bank ataupun industri finansial yang misalkan memotong front office-nya gitu ya ataupun back end di sisi cabangnya, ya jadi sangat wajar sih. Karena permasalahannya adalah itu masih relevan atau enggak. Dan baik lagi ya kalau bisnis kita ngelihat bottom line bahwa suatu unit itu harus meng-create suatu manfaat ekonomi kan. Kalau misalkan itu tidak mempunyai return yang sesuai dengan apa yang diharapkan, ya akhirnya pasti bakalan ditutup. Itu aja sih sebetulnya. Jadi simpelnya, ya balik lagi ke masalah bottom line sih. Dan satu lagi adalah untuk mengikuti behavior orang yang sekarang yang pengen serba cepat segala macam, hal-hal yang mungkin sifatnya masih manual processing gitu ya. Dulu mungkin masih ingat kalau kita mau ke bank, kita ngisi dulu formulir, diperiksa tanda tangannya, kemudian dimasukin ke back office. Nanti mungkin dari back office mungkin sekitar 1 jam lagi akan telepon lagi, Pak betul yang mau transfer ya dengan jumlah uang segini? Ya oke. Nah bayangin sekarang dengan kita yang maunya serba instan kan, transfer sekarang detik ini harus juga kalau bisa udah sampai gitu ya. Bayangin OL shop yang suka marah-marah karena mana belum ditransfer belum sampai gitu ya. Ternyata gara-gara di banknya masih kehambat gitu. Ya. Jadi dulu hal-hal yang sifatnya masih acceptable menjadi nggak acceptable karena ekspektasi dari orang juga sudah berubah sih. Jadi definisi kayak straight through processing, jadi maksudnya satu transaksi itu harus langsung diproses saat itu juga, itu udah jadi suatu kelaziman yang diperlukan sih. Bisnis mau nggak mau harus menyesuaikan dengan demand dari ataupun kemauan dari dari masyarakat yang seperti apa kan gitu. Nah jadi ya mau nggak mau ya harus berubah. Yang permasalahannya adalah yang kita takutkan adalah workforce yang dirubah ini mau dijadikan apa gitu. Itu sih masalah peliknya. Walaupun dibilang katanya mungkin katakan retrain dipindahkan ke bagian yang lain, permasalahannya adalah tidak semudah itu. Meretrain seseorang dengan capabilities yang lain dalam waktu singkat itu akan sangat susah. Apakah kita akan menjadikan dia seorang yang generalis? Balik lagi, generalis itu value-nya sebesar apa sih? Gitu. Kalau sesuatu udah bisa diotomatisasi, udah bisa dilakukan oleh mesin, ya kemungkinan besar sih orang akan pilih ke mesin. Tapi mungkin buat orang yang terdampak dari pergantian oleh otomatisasi tersebut, ya pasti itu akan menjadi hal yang sangat menakutkan sih. Betul. Bahkan untuk diri saya pribadi pun saya takut sih. Ya benar, relevan atau enggak sih? Kita selama ini. Gue jadi keingetan film iRobot yang si Will Smith. Kan dia pernah ngobrol tuh sama si robotnya katanya. Tapi kan lu mesin, lu bukan manusia katanya. Can you write a symphony gitu? Can you write can you make a drawing atau apa gitu? Terus si robotnya baik nanya kan, can you? Jadi gue juga nggak bisa. Iya benar gitu. Kalau misalkan kita aja nggak bisa melakukan hal-hal yang sifatnya basic yang adalah basic human yang mungkin kadang-kadang sebagai sesuatu yang irreplaceable by machine, gue sih ya kita menjadi nggak relevan. Itu yang sangat menyulitkan sih. Cuman gue sebenarnya tetap bersyukur sih bahwa di Indonesia itu mungkin belum se-advance seperti di negara-negara luar gitu, yang semuanya itu bisa dengan yang adopsi otomatisasi dan teknologi itu sedemikian cepat gitu. Kalau misalkan kemarin kita sempat ramai kan industri 4.0 segala macam, kita kan masih banyaknya UMKM yang nyerap teknologi tersebut dan masih banyak manual gitu ya. Jadi berarti sih ada blessing in disguise di sini bahwa kita masih cukup punya pasar dan tenaga kerja. Tapi maksud gue challenge bahwa otomatisasi ke depan dengan adanya artificial intelligence, machine learning gitu ya, yaitu harus sesuatu yang udah kita sikapi dari sekarang sih. Gimana kita bisa beradaptasi dengan itu? Ini juga ya menarik. Yang pertama adalah relevansi sama masyarakat aja gitu. Jadi karena orang tuh ya udah simple. Ya masyarakat sekarang mintanya apa gitu. Dia pengen ready now. Ya udah
dan industri will gimana nih caranya ya customer-nya tuh happy dengan servisnya dia. Kalau misalnya sempat mungkin kelihatan nggak Wan misalnya evolusinya ya, jadi stagingnya mungkin yang kerasa, oh dulu ini suka ada nih divisi ini, sekarang nggak ada misalnya kayak di banking, atau dulu tuh di banking biasanya paling gede adalah customer service, sekarang semakin shrinking, yang gede tapi adalah bagian apa gitu, prosesnya lebih kompleksnya apa ya yang biasanya yang mungkin jadi bisa terlihat juga gitu. Ya balik lagi sih yang paling kelihatan betul sih ya front end. Kalau misalkan apalagi kalau misalkan si banknya udah shifting ke digital teknologi gitu ya, bahwa banyak nanti bahwa processing dari service dan produk itu bisa dilayanin oleh mobile banking, internet banking. Biasanya orang akan berpindah ke sana ya mau nggak mau front end-nya pun jadi kecil. Terus ya baik lagi back office processing yang biasanya ngelakuin ngecap manual, ngecek dokumen, lakuin rekonsiliasi. Nah kalau misalkan rekonsiliasinya udah bisa diotomatisasi dengan misalkan yang sekarang ada RPA, robot processing automations gitu ya, ya itu bakalan jadi sedikit demi sedikit menyurut sih. Ataupun apa ya, di kantor ada proses hiring, jadi untuk proses CV, sorting, seleksi segala macam gitu ya, itu udah mulai pakai udah pakai mesin, udah pakai AI juga gitu untuk menentukan mana kandidat yang paling pas mungkin gitu ya, untuk sorting yang sifatnya administratif gitu ya. Kayak apa lagi? Ataupun yang lu bilang tadi bahwa fungsi-fungsi yang sifatnya centralized kemudian jadi di managed service. Terus secara teknologi mungkin kalau dulu bank-bank itu masih punya data center sendiri segala macam. Sekarang udah shifting ke cloud dengan adanya misalkan si Ali Cloud, Google Cloud Platform ataupun Amazon AWS gitu ya. Sekarang udah kecenderungan ke situ sih. Balik lagi adalah challenge to provide the service sih. Jadi kalau mungkin zaman dulu kita mau ngedeliver suatu produk service gitu ya, mau bikin aplikasi baru gitu ya, mesti procure dulu servernya gitu ya, setup dulu, install, bikin aplikasi segala macam. Sedangkan kalau lu pakai platform, udah lu pakai cloud, ada namanya itu infrastructure as a service, semuanya itu on demand. Nggak, gue butuh suatu mesin dengan kapasitas sekian, dengan RAM sekian gitu ya, itu gue cuma tinggal ketik di satu script tertentu, jadi tambah gitu, develop, deploy, ya udah gitu. Sesuatu yang mungkin waktunya berapa lama biasanya kayak gitu? Udah langsung instantly. Menit, detik. Iya, instant gitu. Jadi gitu. Jadi orang-orang yang sifat bagi lagi orang-orang yang mungkin dulunya on premise gitu ya, kerja dimiliki sendiri gitu ya. Orang-orang data center, orang-orang security system juga gitu ya misalkan. Iya, jadi ya di managed service ataupun di di outsource gitu. Oke, menarik balik banget. Balik lagi ke masalah efisiensi dan speed of delivery sih. Iya. Ini menarik banget nih, saya jadi ingat dulu soalnya dulu kalau kan sempat kerja sebagai auditor information system ya, jadi suka ngecekin tuh ke tempat server apa segala macam, terus udah gitu banyak sekali yang kita pengen pastikan itu oke gitu ya. Sekarang mungkin even orang juga consider udah nggak pakai lagi model kayak gitu ya. Iya, mulai shiftingnya mulai ke sana sih. Oke. Sip. Nah, yang menarik juga yang tadi Wan cerita adalah RPA. Nah, ini asik banget nih. Ada masternya di sini. Ada robot. Master robot. Master robot. RPA itu singkatan apa ya? Robotic Process Automation. Ki, apa sih itu dan gimana ini kedepannya kelihatannya dan impact-nya gitu gimana gini? Ya gue ini sedikit ya, gue tuh kalau kita ngomongin gini gue selalu inget sama ada satu kejadian yang memang merubah agak bersejarah buat gue gitu ya. Yaitu di tahun 2000 atau di tahun 99. Mungkin 99 atau 2000 awal lah ya. Itu gue datang ke sebuah seminar di Hotel Jayakarta Bandung. Banyak hantunya di situ. Pada saat gue waktu itu masih tingkat 1 mungkin gitu ya, lagi zaman-zamannya itu harus datang ke sana ke sebuah seminar yang judulnya cyber accounting. Kalau lo ingat.
gitu ya. Ada seorang pembicara waktu itu yang ngomong bahwa sekarang ini semua proses diotomasi katanya gitu. Dan someday profesi akunting dan auditing itu akan hilang. Dia bilang gitu. Mahasiswa tingkat 1 dengar seorang pembicara besar gitu ya, akuntansi ngomong kayak gitu. Itu lumayan anjrit gitu kan, gue baru mulai kuliah. Shocking dan discouraging juga ya. Ya, discouraging. In a way discouraging, shocking. Tapi habis itu gue juga jadi mikir, oke. Dan kebetulan gue juga punya minat yang cukup tinggi sama komputer zaman itu kan. Jadi menurut gue ini juga sebenarnya jadi pembenaran buat gue untuk dan gue harus belajar teknologi yang benar. Gitu. Karena gue merasa gue harusnya punya space di sana. Gitu. Gue ngerti accounting dan gue ngerti teknologi. Nah ternyata ya walaupun cukup lama ya, itu tahun 2000, sekarang 2020, jadi around 20 years gitu ya. Tapi memang arahnya udah ke sana. Kenapa bisa begitu? Mungkin investasi yang dulunya masih mahal sekali, kemudian dulu konteksnya masih orang nggak kebayang kalau internet akan secepat sekarang ini, gitu. Jadi sehingga memang upaya sebenarnya udah dilakukan dari 20 tahun yang lalu. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Kalau orang sekarang pada banyak yang ngomel yang ini kita tiba-tiba tergantikan mesin, tergantikan sistem dan segala macam. No, hal ini udah dibicarakan orang udah lebih dari 20 tahun gitu. Jadi ini bukan sesuatu hal yang baru. Tapi memang ternyata bisa. Jadi affordable sekarang. Even malah lebih cheaper daripada lo investasi sendiri di beberapa hal gitu ya. Nah sekarang termasuk juga kita bicara IoT gitu ya, kalau kita ngomongin otomasi, terus kita juga bicara automation yang tadi Ebin sebutin dengan istilah RPA, Robotic Process Automation. Sebenarnya RPA itu just one thing, Bin ya, di fenomena automation yang lebih besar gitu. Bahkan sekarang orang ngomongnya udah intelligent automation, karena automation itu udah dikawinkan sama artificial intelligence ya Wan ya, machine learning gitu. Gila ini dia. Jadi orang udah ngomongnya udah begitu. Nah, apa sih poinnya gitu kan daripada ngomong ngalur ngidul? Poinnya sih sebenarnya adalah pekerjaan yang sifatnya manual diotomasi gitu. Contoh yang paling gampang itu adalah misalkan kita misalkan punya tugas yang simpel ya, yang gampang dimengerti orang misalkan. Kita misalkan punya tugas setiap hari untuk ngedownload beberapa file dari beberapa sumber di internet. Misalkan gue harus buka website Kementerian Keuangan, misalkan gitu ya, download laporan kondisi ekonomi per bulan, terus gue ambil lagi dari Bank Indonesia kurs bulan ini berapa, gitu ya. Jadi misalkan dalam satu hari orang itu harus melakukan kegiatan manual yang seperti itu. Nah yang tadinya itu biasanya di beberapa perusahaan kegiatan itu bisa dilakukan sama beberapa orang dengan waktu yang cukup lama. Nah, sekarang kegiatan itu bisa dilakukan dalam hitungan detik menggunakan sistem. Jadi ada sebuah sistem, kan kalau dari dulu kita taunya sistem, ya lo bicara SAP gitu misalkan ya, terus Oracle. Jadi lo ngerjain si sistem, lo nginput di sistem gitu, ada transaksi A, lari. Ini ada sebuah sistem, si RPA ini, yang dikendalikan oleh robot, dia bisa bekerja multisistem. Jadi dia bisa pindah-pindah tuh, buka browser, ketikkan username ini, password ini, download ini, masukkan, pindahkan ke Excel, digabungkan dengan file yang di-download dari sini, itu diotomasi semuanya. Jadi ada sebuah sistem yang tidak terkait bukan bagian dari sistem yang besar-besar tadi, tapi dia bisa melakukan tugas yang manually dilakukan tadinya sama manusia. Semacam jadi manusianya dari sistem itu. Exactly. Contoh ya Bin ya, misalkan kalau kita ngomongin HR, misalkan gini kegiatannya orang HR, misalnya proses rekrutmen, gitu ya. Lo pakai Jobstreet misalkan, JobsDB dan segala macam, ya. Semua itu kan menyediakan data ya. Nah, data itu kan akan lo download semua. Lo kumpulin jadi satu, lo akan rekap gitu kan. Terus misalkan lo akan memilih orang dengan IPK paling tinggi dari Universitas ABC, misalkan kriteria lo dan segala macam. Itu lo bisa melakukan itu dalam waktu yang cukup lama kan. Dan mungkin kalau perusahaan lo gede, bisa berapa orang. Betul banget. Banyak proses orangnya lagi. Nah, proses ini bisa dilakukan oleh robot dengan waktu yang singkat.
Yang dilakukan adalah buka JobsDB, masukin login user dan password, download data yang per tanggal berapa misalkan, buka ini, masukkan ke dalam Excel, di sorting seperti ini, dikirimkan email ke kepala HRD. Jadi kita udah dapat shortlisted candidate dengan gini-gini. Gitu. Yes. Yang biasanya misalkan dilakukan oleh 3 orang, sekarang nggak dilakukan sama manusia sama sekali. Gitu. Nah itu adalah RPA. Jadi kegiatan yang sifatnya manual yang tadinya tidak solve tuh sama sistem-sistem yang banyak tadi. Gitu. Nah, satu contoh lagi yang sekarang kalau udah kita bicara udah agak sedikit berkembang ya. RPA itu juga sekarang bisa kawin dengan yang namanya OCR, Optical Character Recognition. Misalkan tadi balik lagi ke proses HR. Lo butuh komparasi antara nama yang dia input dengan ID KTP. Lo mau masukin ID KTP lo gitu. Nah, sekarang si foto KTP itu juga bisa secara otomatis ya. Memang ini teknologi OCR bukan teknologi baru, teknologi lama sebenarnya. Tapi si robotik ini juga bisa udah ngawinin sama si OCR. Gitu. Jadi dia KTP itu dibaca secara otomatis sama si robot gitu atau si sistem lah ya. Ini bukan robot yang punya tangan ya. RPA itu kan sistem sebenarnya. Nggak punya sistem tangan, yang namanya robot. Dia punya tangan tapi virtual. Tangannya ada banyak. Nah, lu bayangin hal ini terjadi untuk bank. Dilakukan untuk bank, proses KYC, rekonsiliasi di bank. Apa itu KYC? Know your customer principle. Jadi kan lo ditanyain kalau mau buka rekening kan, nama lo siapa, apa itu KYC sebenarnya. Itu ada hubungannya dengan APU PPT ya. Apa namanya, anti pencucian uang, pengendalian terorisme, pendanaan terorisme ya gitu-gitu. Jadi lo harus tahu kan sumber dana ini dari mana, siapa yang punya dan segala macam. Lo ditanya sampai ibu kandung dan segala macam kan. Minta foto KTP kan, KTP, NPWP dan segala macam. Nah itu kan biasanya itu dilakukan dengan entry manual yang teller tadi Iwan cerita. Input satu-satu semuanya. Gitu, di foto, di segala ini semua otomatis bisa dilakukan. Gitu. Dan bayangin sekarang yang menarik banget gue semalam juga baru banget diskusi soal ini. Tadi nyambung sama proses yang makin otomatis ya. Orang minta apa sih dampaknya orang butuh transaksi dilakukan dengan makin cepat. Gitu, orang maunya transaksi semua cepat, nggak ada tuh nunggu lama di bank dan segala macam. Antrian semua dihilangkan, semua di sistem. Dampaknya apa? Data yang jumlahnya banyaknya minta ampun. Banyaknya data itu minta ampun. Jadi bank yang dulu transaksinya aja udah banyak, dengan makin otomatisnya semua proses ya, kita semakin dimanjakan dengan otomasi. Bank itu sekarang udah makin ketiban data. Banyaknya minta ampun data. Betul. Nah sehingga sekarang, bagus dong, berarti udah elektronik kan, udah otomatis datanya udah ada. Gitu. Tapi not that simple. Di belakangnya si segala macam sistem ini kan, lo perlu melakukan yang namanya rekonsiliasi atas data ya. Contoh misalkan, gue mau bayar telepon pakai banknya Iwan, misalkan gitu. Tapi gue mau secara otomatis di debit setiap bulan, gitu. Tapi nggak cuma satu orang yang melakukan itu. Ada 1 juta orang yang maunya begitu, ya kan? Terus telepon lo pakai apa? Macam-macam. Ada yang pakai Telkomsel, ada yang pakai Indosat, ada yang pakai yang lain-lain lah, gitu. Excel dan lain-lain. Ya Asia. Okay. Sebelum lo bayarin dan auto debit, lo harus tahu dulu dong. Lo pakai apa sih? Telkomsel, pakai Indosat, si user A dia pakai apa? Berapa tagihannya gitu kan? Artinya yang harus dilakukan kan minta data dulu dari si operator kan, datanya mana, gitu. Dikawinkan dengan datanya si bank, ada nggak sih nomor rekeningnya dan segala macam. Proses itu banyak bank, gue nggak bilang Bang Iwan sudah digital canggih. Bang apa namanya? Bang X gitu. Kalau nyebut namanya harus joget-joget. Kalau nyebut nama Bang Iwan harus joget-joget. Iya. Nah terus maksud gue proses itu tadinya tuh banyak bank, apalagi bank-bank yang mungkin medium to small ya, melakukan itu masih manual, Wan. Melakukan itu masih manual. Lo download di Excel, lo lakukan pencocokan, udah verified segala macam, terus lo buat list baru, udah gitu baru lo proses. Itu bisa mungkin 10 orang, 20 orang ngerjain transaksi itu saja.
gitu. Karena banyak pelanggannya kan, gitu. Nasabahnya dia banyak. Habis itu dia lakukan upload dan nah itu proses bisa dilakukan ya yang biasanya dilakukan mungkin 1 hari penuh atau berapa hari dalam hitungan detik oleh sistem RPA tadi. Gitu. Jadi wajar dong orang yang tadinya jumlahnya sekian jadinya tidak mengerjakan hal itu lagi. Gue nggak bilang masalah PHK atau pengurangan tapi dia jadi tidak mengerjakan itu lagi. Nah itu yang sekarang sedang terjadi dan di kantor gue jadi masuk bridging ke promosi. Di kantor gue juga lagi ini ya gue tahu sih kalau bank besar kayak apalagi bank di kota besar kayak banknya Iwan udah pasti mereka cukup otomasi gitu ya untuk menerapkan otomasi. Cuman kita bicaranya skala Indonesia gitu ya. Di Indonesia itu kalau ke daerah sih ya masih banyak lah hal yang masih bisa kita perbaiki gitu atau kita tingkatkan biar produktif. Gitu. Jadi sehingga ya lo mengurangi kerja clerical dan lo bisa fokus kepada core yang tadi kita bilang ya core proses yang strategic activities sehingga ini lo lebih banyak. Dan tapi balik lagi kalau bicara transaksi digital lo kalau lihat e-commerce coba ngobrol sama teman-teman yang kerjanya sebagai akuntan atau apa di e-commerce ini mau nangis mereka transaksinya banyak yang minta ampun. Transaksinya luar biasa. Karena orang sekarang punya waktu untuk begitu. Gitu aja dari gue. Oke. Nah, Ki, gue mau nanya sih, tadi terakhir yang mengenai yang transaksinya banyak. Emang kalau misalnya udah otomatisasi transaksi banyak, apa? Jadi misalnya teman yang misalnya di marketplace, bukannya kalau transaksi banyak itu nggak ada hubungan transaksi sedikit banyak ya dia bisa paling load-nya aja, tapi prosesnya atau misalnya sistemnya gitu cara kerjanya kan udah ada udah jalan gitu atau ada kompleksiti yang muncul dari situ? Ada kompleksiti. Ini gue kasih ilustrasi. Gue kasih ilustrasi ya. E-commerce aja ya, e-commerce. Dan ini happen. Gue nggak mau nyebut nama perusahaannya, cuman ya ini happen. E-commerce itu dia kan sekarang cenderung menjadi platform untuk penjual pembeli, ya kan? Gitu. Penjual dan pembeli. Penjualnya bisa berjumlah ratusan ribu, Ben. Betul. Yang jualan barang bisa 5.000 perak, 10.000 perak gitu ya. Pembelinya bisa jutaan, ya kan? Jadi ini tempat bertemunya pembeli yang mungkin puluhan juta bahkan. Puluhan juta pembeli dengan ratusan ribu atau bahkan jutaan penjual. Ya, barang mau dari, gue pernah beli makanan ikan cupang 10.000 perak tuh, itu aja ada kan di e-commerce. Barang 5.000 tuh ada di e-commerce. Ini kan harus ketemu nih masing-masing ya. Belum lagi lo kompleksitasnya lo bicara masalah, ada hubungannya sama delivery. Yang tukang antar gitu kan. Terus ada yang nawarin sama jasa asuransi. Belum sama sistem pembayarannya dan segala macam. Ini kan harus, pada saat terjadi sebuah transaksi, ada yang namanya yang paling sakral dari sebuah transaksi itu adalah, transaksi ini harus valid kan. Harus reconcile. Artinya pembelinya bilang iya, penjualnya bilang iya, si tukang delivery-nya bilang iya, gitu kan? Si yang proses pembayaran tadi kartu kredit, ATM bank atau pakai e-money itu juga udah bilang iya. Transaksi itu baru jadi valid kan di belakang, gitu. Sehingga bisa dicatat sebagai sebuah transaksi oleh seorang akuntan, gitu. Nah. Sumber yang berbagai macam, merchant yang berbagai macam ini, validasinya itu, ya lo harus benar-benar lakukan validasi. Jadi lo harus shake hand kan istilahnya ya. Pembelinya bilang iya, penjualnya bilang iya, si tukang delivery-nya bilang iya, barulah lo bisa akui itu sebagai sebuah transaksi. Proses ini tuh nggak ada sistemnya, Bin. Nggak ada sistemnya. Ini tuh berbagai sistem yang mengerucut ke belakang gitu. Jadi di belakang tuh ada proses settlement dan reconciliation. Oh, yang tetap dilakukan secara manual? Iya, kira-kira begitu. Luar biasa juga ya. Iya, jadi kayak Flintstone, depannya otomatis, belakangnya manual gitu. Makanya kalau orang-orang yang ini ya, ada beberapa e-commerce yang udah bisa menyelesaikan masalah itu ya gitu. Tapi yang belum bisa, apalagi yang masih baru-baru naik gitu ya. Itu di belakangnya isinya orang-orang yang melakukan rekonsiliasi bisa puluhan orang, nggak pulang. Gitu transaksinya 15.000, 20.000, gitu jutaan gitu, tapi transaksinya ada berapa juta. Jadi lo stres, Bin, jadi akuntan zaman sekarang tuh.
Gitu ya. Berarti benar nih. Akuntan sampai sekarang pun berarti masih tetap sampai sekarang. Backbone. Oke, pendengar kelas 1 nih ya, dengar ya. Jadi ini nih, kenapa pada nggak buka kantor akuntan? Mungkin salah satunya karena mungkin di almost di semua perkembangan hidup masih tetap penting. Tapi gue bagus juga sih. Maksud gue kan yang gue tahu di levelnya sana ya. Nah, Iwan sebagai emang orang banyak lama di bank, pernah di telco segala, ngelihat proses ini gimana, Wan? Sebenarnya tuh separah apa sih gitu? Emang bener nggak sih kalau yang ya gue mungkin di studi kasus gue nemuin beberapa yang begitu gitu. Tapi ya, di perusahaan-perusahaan lain tuh gimana, Wan, sebenarnya? Wah, iya bener banget Ki. Bahkan untuk kelasan telco yang besar pun kadang-kadang mereka nggak bisa nge-recon apa sih activity yang mereka lakukan. Ini beneran kecatat dengan benar nggak sih kita nge-deliver si service sesuai dengan yang kontrak lakukan dan betul dicatat di sistem nggak sih? Hal-hal yang basic seperti itu pun masih kejadian dan masih menjadi suatu kesulitan sih. Karena balik lagi sebetulnya nggak ada satu one solution fits for all. Orang bilang kan ada sistem akuntansinya. Ya akuntansi itu kan cuma muaranya aja. Cuman kaki-kaki aliran sungai dari mana-mana proses aktivitinya itu sampai ke muara itu kan banyak banget gitu. Iya. Nah itu kalau kita nggak punya suatu proses yang terstruktur, sistematis, apalagi masih manual gitu ya itu bakal repot banget gitu. Ya dengan adanya si RPA, otomatisasi, apalagi kalau misalkan udah ada intelligent automation yang udah bisa mikir sendiri, ini misalkan bisa mikir ada variasi yang terus bisa make decision gimana buat decide apakah ini harus treatment seperti apa, akan lebih memberikan akurasi terhadap apa yang kita catat di sistem akuntansi di belakangnya itu sih. Nah, yang jadi permasalahan adalah orang-orang yang mempunyai capability seperti itu, yang bisa ngerti at least lah ya, logic, bisnis proses, kemudian mungkin syukur-syukur bisa melakukan otomatisasi itu ya masih sedikit kurang sih. Dan gue rasa sih challenge kita sebagai akuntan, mungkin kita nggak bisa nge-codingnya ya, tapi at least kita udah ngerti bisnis proses dan gimana logic transaksinya, itu yang dibutuhkan. Karena ujung-ujungnya si RPA itu nanti kan butuh logic processing-nya. Itulah nanti yang bakalan kita decide. Jadi kalau saran gue sih, kalau kita sebagai jadi anak akuntansi zaman sekarang, kemampuan untuk sistem informasi, coding sedikit itu mungkin harus bisa lah ya gitu ya. Excel mah udah jadi kewajiban. Excel pun nggak cuma Excel, tapi udah ada makro, bikin makro, ataupun bikin campur dengan pakai Python sedikit, data analytics sedikit gitu ya. Udah bukan zamannya lagi semuanya itu dilakukan secara manual. Si vouching manual yang dulu mungkin kita lakukan gitu ya, dokumen udah nggak berlaku deh sekarang. Semuanya udah pakai OCR, semuanya udah bisa diperiksa otomatis. Yang jadi permasalahan adalah si OCR-nya itu sekarang udah cukup presisi atau belum. Itu yang mungkin perlu yang anak akuntan ataupun auditor yang sekarang mesti tahu sih. Mesti lakukan ya. Menarik. Jadi ini juga salah satu part ya, karena kan memang changes akan membawa orang dengan capability baru yang diperlukan. Ya mungkin kayak gini ya jadinya ya. Jadi memang akan ada beberapa yang akan hilang, tapi juga bukan berarti semuanya itu hilang atau gimana gitu. Ada kapabilitas baru yang memang kita harus belajar, kayak ini bisnis prosesnya jadi harus ngerti logic proses. Soalnya kalau Iwan ini ke akuntan ini bisa memang mix ya. Jurusan akuntansi ini mix juga nih, berarti karena harus belajar Python sedikit, ada coding sedikit gitu ya, banyak sedikitnya, tapi lama-lama jadi banyak ini. Tapi kan bener sih, nggak usah jago sekarang tuh. Tapi at least kalau kita ngerti basicnya, itu yang diperlukan kan. Jadi waktu kita ngadepin suatu masalah apapun, ya kita cukup adaptif. Oh ya, gue tau lah, gue bisa. Iya. Jadi logik dan solusi dari tiap dari tiap misalnya Excel tuh sebenarnya apa sih, dia fungsinya bisa ngerjain apa gitu ya. Makro tuh dia bisa apa nih gitu. Nanti kalau ngerjainnya mana bisa belajar atau apa ya. Tapi kita minimal tahu ininya sedikit-sedikit, coding itu bisa untuk apa gitu ya. Dan kalau gue ya mikir sebenarnya dengan kondisi begini, oke lah, kemarin juga gue setelah kemarin di conference juga gue mempertanyakan ini kan ya, kalau teman-teman ngelihat conference ISAKA kemarin itu ya memang banyak ngomong masalah digitalisasi, digital transformasi gitu. Dan gue berbicara dengan seorang pembicara, gue bilang ya apa gitu pandangan dia dengan begini. Memang concernnya dia satu, ngomongin masalah
workforce. Indonesia juga harus bisa balance melakukan itu dan memikirkan workforce-nya seperti apa gitu ya. Karena bagus lo dorong digitalisasi di Indonesia, tapi lo juga harus punya solusi lain terhadap pasti kan digitalisasi pasti pengurangan workforce tuh nggak mungkin enggak gitu. Cuman harus ada solusi lain soal ini. Tapi kalau menurut pendapat gua dengan tadi ya kebutuhan akan transaksi yang makin banyak, sebenarnya ada beberapa sektor yang juga jadinya kebuka, seperti kreatif. Gitu, sektor kreatif tuh jadinya kebuka lebih luas lagi. Sekarang kalau kayak bicara sektor kuliner gitu ya, dengan marketplace yang ada sebanyak itu jadinya kebuka. Jadi menurut gua orang tuh juga bisa nggak berpikiran untuk bisa kerja di perusahaan besar aja sekarang gitu. Ini tuh kita tuh juga sekarang ini dipermudah untuk bikin home industry sebenarnya. Dengan kemudahan kita mengakses berbagai resource dengan channel distribusi yang seperti ini gitu menurut gue. Itu yang menurut gue pemerintah sih ya rasanya juga harus cukup aware sama itu gitu. Bahkan kalau perlu kita di university emang didorong untuk create your own industry gitu, create your own company gitu. Karena lu udah gampang jualan sekarang kok gitu. Nggak usah mikir masalah logistik dan segala macam, di one place lu udah bisa lakukan itu semua gitu. Jadi menurut gua area itu yang sebenarnya juga harus diperkuat, area UMKM dan segala macam. Sehingga orang nggak ngerasa, gua si Bang A tadinya pegawai 1 juta sekarang 500.000, gua kan jadi nggak jadi pengangguran gitu. Jadi nggak kayak gitu. Itu sih pendapat gue. Sip. Menarik sekali nih ya, diskusi kita dan kenapa? Karena ada beberapa yang terakhir tadi Raki cerita dan Iwan juga ya. Jadi pertama adalah dari sisi capability. Dari sisi capability, definitely akan shifting. Ini sesuatu yang mungkin kita semua ya, bukan hanya akuntan sih, untuk mengerti juga gitu. Karena beberapa essence dari teknologi kayaknya kita perlu tahu ya, untuk apapun profesinya mungkin ya sekarang nih. Jadi mungkin akuntan udah pasti gitu, mungkin dari sisi teman-teman mungkin teknik, teman-teman sosial yang lain mungkin perlu belajar belajar juga nih untuk bisa mengerti bagaimana teknologi itu bisa bantu gitu. Itu satu. Terus udah gitu yang kedua itu adalah yang sempat share juga Raki tadi adalah mungkin ini insight-nya adalah kita juga bukan jadi selalu bekerja akhirnya gitu ya. Kita bisa creating our own service. Baik itu small medium, personal, ya jadi freelance atau apa segala macam karena semakin terbuka opportunity-nya dari opportunity-nya semakin terbuka, tools-nya juga semakin accessible gitu. So ini menarik untuk kita lihat ya teman-teman, semua kelompok pencapir yang ada di rumah, mudah-mudahan diskusi tadi itu cukup bisa men-trigger pemikiran-pemikiran baru di mana shifting ini akan sedang terjadi. Where you wanna go next itu penting juga nih. Gue pengen ngerjain ini karena opportunity-nya banyak banget, challenge-nya juga banyak banget. So you need to understand juga gue pengennya kemana nih sehingga bisa nge-build. Otherwise kita akan tergilas zaman ya. Karena kita nggak menyiapin apa-apa, terus gitu kita hanya ya udah change ada. Padahal mungkin kalau kita embrace, ini bisa jadi salah satu part yang jadi opportunity malah untuk kita bisa jadi lebih maju. Kita juga bisa have an options di dalam karir, di dalam pekerjaan kita ke depannya. Oke, kayaknya itu merupakan pandangan dari kelas Sabtu pada pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi insight. Silakan teman-teman karena ini topiknya yang sangat menarik nih ya. Silakan komen ya. Silakan komen di bawah, subscribe, jangan lupa share to others ya. Apa nih insight-nya dari nyalakan lonceng. Nyalakan loncengnya. Like, comment, subscribe untuk memastikan untuk memastikan kita bisa dapatkan insight dan bisa diskusi lagi lebih jauh konteks ini. Oke? Sampai ketemu kelompok capir semua. Thank you semua. Thank you everyone. Thank you, Kevin.